Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi dengan saya Siti Sarah Ibrahim. Saya dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan materi perkuliahan akuntansi manajemen bab ke-11, yaitu tentang Lean Manufacturing Concept. Langsung saja ke sejarah Lean Manufacturing. Nah, sejarah Perang Dunia II, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia. Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah sedikit. Nah, sejarah Lean kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang, dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman. Selanjutnya ada konsep dari Lean Manufacturing. Nah, Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan atau waste dan meningkatkan nilai tambah atau value added produk agar memberikan nilai kepada pelanggan atau customer value. Nah, Peach Dictionary pada tahun 2005 mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada minimasi penggunaan sumber-sumber daya dalam berbagai aktivitas perusahaan. Nah, selanjutnya Lean juga berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas tidak bernilai tambah dalam desain produksi atau untuk bidang manufaktur, atau operasi untuk bidang jasa dan supply chain management. Nah, yang berkaitan langsung dengan pelanggan, konsep Lean Factoring ini dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Nah, konsep Lean Manufacturing ini membantu mengatur cara membuat perubahan ini sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan tanpa mengganggu tim melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan dari Lean Manufacturing, yaitu untuk mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Nah, next ada 5 prinsip dasar dari Lean Manufacturing. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan diservis tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. Yang ketiga, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Dan yang keempat, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Nah, yang kelima yaitu memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus. Nah, next ada jenis-jenis waste. Nah, pengertian untuk tiap waste itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 7 jenis pemborosan yang tidak bernilai tambah menurut Fadilah pada tahun 2018. Nah, yang pertama itu ada defect atau cacat, dapat berupa ketidaksempurnaan produk, kurangnya tenaga kerja pada saat proses berjalan, terus adanya proses pengerjaan ulang atau rework, dan klaim dari pelanggan. Yang kedua itu ada waiting atau menunggu, dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan. Nah, para pekerja hanya mengamati mesin yang sedang berjalan atau berdiri menunggu langkah proses selanjutnya. Yang ketiga ada unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu. Nah, dapat berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan. Jadi material yang rusak karena terlalu lama disimpan atau kadaluarsa. Yang keempat ada inappropriate atau pricing, yaitu proses yang tidak tepat. Dapat berupa ketidaksesuaian atau proses metode operasi produk yang diakibatkan oleh penggunaan tool yang tidak sesuai dengan fungsinya atau kesalahan prosedur atau sistem operasi. Nah, yang kelima yaitu unnecessary motion, yaitu gerakan yang tidak perlu. Merupakan dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya tidak bisa dihindari, misalnya komponen dan kontrol yang jauh dari jangkauan, double handling layout yang tidak standar, dan
operator membungkuk. Yang keenam yaitu transportation, yaitu atau transportasi, dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin jauh atau memindahkan material antar mesin atau dari mesin ke gudang produk jadi. Nah, yang terakhir yang ketujuh yaitu overproduction atau kelebihan produksi, dapat berupa produksi barang-barang yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau dijual. Selanjutnya, untuk praktisi Lean, eliminasi pemborosan yang efektif memerlukan pengoptimalan seluruh aliran nilai, yaitu seluruh proses yang terlibat dengan menerima permintaan pelanggan dan mengubahnya menjadi produk atau layanan yang dapat dikirimkan daripada area tertentu di mana pemborosan terjadi. Nah, optimalisasi proses adalah bagian dari perbaikan kelanjutan, juga dikenal sebagai Kaizen. Nah, Kaizen ini adalah konsep inti Lean Manufacturing yang terkait erat dengan eliminasi pemborosan. Nah, ini juga dapat didefinisikan dalam dua cara, yaitu sistem Kaizen dan proses Kaizen. Selanjutnya, terdapat 4 metode paling umum yang digunakan organisasi untuk meningkatkan proses, sistem, dan bahkan produk dan layanan mereka secara sistematis. Yang pertama ada siklus plan Doce atau PDCA, yaitu berdasarkan metode ilmiah. Siklus PDCA adalah teknik untuk manajemen perubahan yang terdiri dari mengusulkan, mengadopsi, mengukur, dan bertindak atas perubahan pada suatu proses. Yang kedua adalah template pemecahan masalah A3, yaitu metode ini memadatkan semua informasi proyek ke dalam suatu lembar kertas berukuran A3 atau tools, alat yang berguna untuk tim. Template A3 menyertakan bagian untuk mencatat kondisi saat ini dan analisis akar penyebab masalah dan banyak lagi. Nah, yang ketiga yaitu 5Y. 5Y adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah. Mulailah dengan masalah yang ada dan tanyakan mengapa sampai Anda menentukan akar masalahnya. Selanjutnya, keempat, teknik Pokayoke, yaitu dikenal sebagai pemeriksaan kesalahan. Pokayoke adalah istilah Jepang yang mengacu pada mekanisme apapun dalam proses atau produk yang membantu seseorang mencegah kesalahan. Nah, yang selanjutnya, jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi menurut Majori pada tahun 2017. Yang pertama ada value adding activity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Nah, contohnya itu memperbaiki mesin yang memproduksi barang unik yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu non-value adding activity, yaitu merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa di mata customer, kebalikan dari value adding activity. Nah, aktivitas ini merupakan waste yang harus segera dihilangkan dalam suatu sistem produksi. Contohnya itu dapat melakukan pemindahan material dari suatu rak ke rak lainnya sehingga akan membuat operator bergerak mengelilingi lini produksi, atau unnecessary movement. Yang ketiga yaitu necessary non-value adding activity, adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa di mana customer tetapi dibutuhkan pada suatu prosedur atau sistem operasi yang ada. Nah, aktivitas ini tidak dapat dihilangkan dalam jangka pendek tetapi dapat dibuat lebih efisien. Untuk menghilangkan aktivitas ini dibutuhkan perubahan yang cukup besar pada sistem operasi yang memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Contohnya itu melakukan aktivitas inspeksi pada setiap produk di setiap mesin dikarenakan produksi menggunakan mesin yang sudah tua. Sedangkan necessary non-value adding activity ini kemungkinan dapat menjadi pemborosan, akan tetapi dilihat dari prosedur operasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, cara sukses dengan konsep Lean Manufacturing. Nah, yang pertama ada Value Stream Mapping atau VSM. Nah, Value Stream Mapping ini adalah alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Selanjutnya ada proses activity mapping. Alat ini juga sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste, ketidakkonsistenan, dan kerasionalan di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat proses, dan mereduksi biaya diharapkan dapat terwujud. Selanjutnya, fishbone diagram
atau cause and effect diagram. Nah, diagram sebab akibat ini adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat. Jadi berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Selanjutnya menerapkan sistem Kanban. Nah, sistem Kanban ini secara tradisional organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Jadi di bawah pendekatan ini tugas didorong ke pekerja dan produksi diputuskan oleh penggunaan pelanggan ke pekerja yang diantisipasi. Nah, pendekatan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, persediaan yang tinggi, dan pekerja yang kelebihan beban. Selanjutnya ada gemba. Nah, gemba ini adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi Lean, pergi ke gemba berarti pergi ke tempat tim pekerja. Nah, penting bagi para pemimpin Lean secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, serta saling mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Selanjutnya ada 5S tempat kerja. Nah, 5S ini adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Kenapa dinamakan 5S? Jadi karena merupakan metode 5 langkah yang terdiri dari short, set in order, shine, standarisasi, dan sustain atau berkelanjutan. Nah, jadi S keempat, standarisasi memiliki implikasi yang lebih luas dalam Lean Manufacturing. Konsep pekerjaan standar mengacu pada proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan sehingga anggota tim tahu persis apa yang perlu dilakukan dan kapan. Memperdayakan mereka untuk bekerja secara efisien dan mandiri pada tugas-tugas. Nah, konsep Lean Manufacturing mendorong perbaikan terus-menerus. Ini membutuhkan pengukuran kinerja, membuat perubahan, dan melihat apakah penyesuaian tersebut meningkatkan secara tim, memberikan nilai, mengukur kinerja untuk menentukan apakah inisiatif mendorong peningkatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.